wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluk ya Ustaz? Mudah-mudahan kabar baik pagi ini. Minta maaf tadi ketelingu sedikit karena sudah komitmen waktu. Oke. Silakan lanjut. Baik, ini kan kita membahas pagi ini dengan para pendengar tadi ya, sambil menunggu panjenengan itu kan menunggu terkait dengan dianggap usang, tapi ini terus berulang. Nah, benarkah ini PKI Gaya Baru itu akan bangkit lagi? Ini gimana Ustaz? Pertama, bismillahirrahmanirrahim buat para pemirsa, saya Alfian Tanjung dan sudah memasuki tahun keempat saya bertinggal di Solo. Ya. Jadi buat pemirsa supaya nanti ke depan ada kesempatannya para pendengar ya, bukan pemirsa ya. Kalau pemirsa juga Pak, ini karena kita di YouTube-nya kita juga ada nih, sedang live. Oh gitu ya. Tapi kan wajah Alfian Tanjung nggak muncul. Muncul tapi cuma fotonya. Oh iya nggak apa-apa, yang mungkin nanti kita ketemu lagi. Siap. Jadi menanggapi persoalan komunis, sebenarnya saya tetap punya satu pandangan ya, bahwa sebetulnya bukan komunis gaya baru. Katakanlah komunis gaya baru saya coba terima sebagai sebuah perspektif gitu ya. Nah kalau buat saya sebenarnya bukan komunis gaya baru, komunis sungguhan, PKI sungguhan. Jadi kalau boleh dibilang bukan komunis gaya, tapi reinkarnasi gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Bangun kembali gitu ya. Nanti mungkin bisa kalau mau ada kesempatan kita dialog baik dengan para pendengar, para pemirsa atau siapa. Sementara dari saya begitu. Nanti persoalannya memang sekarang ini mereka sudah merasa sangat leading gitu ya. Mereka sudah merasa leading, mereka sudah merasa sangat berkuasa, mereka tidak ada yang bisa melawan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah siapapun yang membahasakan dengan sangat tandas, dengan sangat tegas, dengan sangat punya bukti maupun penampilan fisik yang bisa dipertanggungjawabkan, tetap saja yang masalahnya seperti cerita saya tentang orang mencuri, ada pencuri motor atau pencuri sepeda. Maling gitu kan, yang ditangkap bukan pencurinya tetapi yang memberitahu, yang teriak-teriak. Dan kejadian sudah berapa kali nih Pak Alfian ditangkap. Iya. Jadi artinya gini Ustaz, kebangkitan PKI ini memang ada peluang ya, berarti memang memungkinkan untuk bangkit lagi, itu bukan sekedar omong kosong berarti ya. Yang pertama mereka kan tidak pernah merasa membubarkan diri, itu mungkin buat para pendengar, para pemirsa, bahwa PKI itu tidak pernah merasa membubarkan diri. Buktinya yang paling gampang, Kongres PKI yang ke-7 itu tahun 1967, padahal kan kita tahunya TAP MPRS tahun 1966 itu kan dikeluarkan per tanggal 5 Juli tahun 1966. Dengan nama TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dengan berbagai turunannya. Nah, kongres yang ke-7 itu tahun 67 di Blitar Selatan. Nah, kongres yang ke-8 itu tahun 2000 di Sukabumi Selatan. Tahun 2005 mereka menyelenggarakan kongres yang ke-8 di Cianjur Selatan. Sebenarnya saya sebagai orang yang punya bukti fisik ya, fisik berupa ADART maupun beberapa hal-hal ini sebenarnya. Jadi kalau dibilang sekarang ini orang-orang komunisme PKI itu sudah sampai kepada bahasa gini. Kalau saya yang bulan dibesarkan di Jakarta, gue ini udah berkuasa, lu jangan macam-macam sama gue. Kira-kira gitu. Sementara begitu, Bung Saiful. Tapi ada yang menyampaikan dulu Pak, isu kebangkitan PKI itu hanyalah dagangan politik. Pasalnya jika mau jujur katanya, ideologi komunis itu katanya sudah nggak laku lagi, tidak ada peminatnya katanya. Apalagi generasi milenial, katanya sudah nggak minat, maka nggak mungkin akan bangkit. Ada yang mengatakan seperti itu? Ya, fenomena atau ungkapan bahwa dia udah nggak laku lagi itu kan alat gendam dan alat untuk mengelabui publik ya. Saya punya bukti misalnya selama tahun 2013 sampai 2015 itu sudah dipasang di sekitar 60 titik dari Aceh sampai Ternate, baik grafiti dengan logo Palu Arit maupun bendera Palu Arit. Dan sebetulnya kalau mau lebih lanjut lagi kita bisa rinci sejak tahun 2002 kan munculnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI bulan Juni yang diterbitkan di Jakarta. Nah buku itu terus disambung dengan buku Anak PKI masuk parlemen ya, itu tahun 2005.
dan itu bulan September, dan buku itu sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Ya. Nah, kita bisa bayangkan buku yang berisi Aku Bangga Jadi Anak PKI, anak PKI masuk parlemen, lalu sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Dengan begini kalau kita bilang ini adalah bohong, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sidang Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa tahun 1967, seorang yang bernama Sudisman mengatakan bahwasannya PKI sudah rusak berkeping-keping dan PKI akan lahir kembali karena PKI adalah anak sejarah. Yep. Tahun 1967 Sudisman bilang begitu. Nah, tahun 1996 seorang yang bernama Dita Indahsari yang sekarang dia adalah pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masih menjabat, dalam buku hariannya tanggal 16 bulan April tahun 1996 dia mengatakan bahwa partai yang terkubur selama 31 tahun kita hidupkan kembali. Jadi 96 dikurangin 31 itu tahun 1965. Jadi yang tua bilang PKI akan bangkit kembali, yang muda bilang PKI sudah bangkit, lalu kita yang bukan PKI bilang PKI nggak ada. Itu gimana logikanya? Makanya itu. Baik, mohon maaf ini waktunya jelas sangat terbatas Pak ya. Bebas sampai jam 10 saya. Tapi kan anu kan punya jadwal kegiatan lain. Oke, saya menyesuaikan. Ini ada lagi nih. Jadi komentar panjenengan seperti apa? Sekarang kan diterbitkan satu Impres dan juga Kepres kan. Ada Impres nomor 2 tahun 2023. Kemudian ada Kepres nomor 17 2022. Ada lagi Kepres nomor 4 tahun 2023. Ini oleh Presiden Jokowi yang ini menjadi polemik di masyarakat. Dan dalam Impres dan Kepres itu kan disebutkan bahwa Indonesia itu telah mengakui kesalahan terhadap Partai Komunis Indonesia PKI dan memberikan ganti rugi kepada anak dan keturunan PKI. Ini gimana nih Kak sampai seperti ini Leni Tat? Ya, yang pertama perlu dibaca adanya SKKPH ya. SKKPH itu surat keterangan korban pelanggaran HAM. Itu diterbitkan tahun 2019 yang isinya adalah pemerintah menyediakan santunan untuk 5.000 KK PKI. Nah, ini kan sebuah 5.000 KK PKI. Iya, 5.000 KK orang-orang PKI itu dapat santunan per 3 bulan sekali dengan mengambil alokasi dana dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi. Ini yang pertama, ini sebuah kekeliruan menurut saya. Masa orang yang pernah tercatat sebagai pemberontak negara lalu keluarganya 5.000 orang dapat itu satu. Yang kedua, urutannya Bung Saiful, urutannya adalah bahwasannya yang berhubungan dengan Kepres itu yang muncul pertama tuh Kepres nomor 17. Kepres nomor 17 tahun 2022. Tahun 2022 itu tanggal 26 Agustus tahun 2022. Ini yang pertama. Nah, disambung oleh munculnya Impres. Impres itu nomor 2 yang diterbitkan tanggal 15, bulan Maret tahunnya 2023. Nah, kemudian Kepres nomor 4 tanggal 15, bulan 3, tahun 2023. Nah, bagaimana isinya? Untuk Kepres nomor 7 ini adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan non-yudisial. Ini sebenarnya sebuah hal yang tidak dikenal dalam penyelenggaraan hukum kita. Dan ini adalah pernyataan permohonan maaf, kata kuncinya, kepada orang yang pernah memberontak. Impres itu isinya ada perintah kepada 11 institusi terkait untuk menyantuni seluruh kebutuhan orang-orang PKI, anak-anak PKI, cucu PKI, dan seluruh the big family PKI. Ini keturunan PKI lah pokoknya. Sebuah kebijakan yang ngawur menurut saya. Nah, Kepres nomor 4, tanggalnya sama dengan Impres nomor 2, itu isinya adalah untuk dibentuknya tim monitoring. Ini menurut saya sebuah rangkaian yang sangat membahayakan. Sejak munculnya SKKPH di satu sisi, Kepres nomor 7 permohonan maaf, Impres itu instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 agar seluruh orang-orang PKI dan punya terah ke-PKI-an harus dipermudah urusan sekolahnya, urusan pelayanan kesehatannya, urusan public service lainnya. Ini sebenarnya menunjukkan malah bentuk-bentuk pendukungan atau bentuk-bentuk malah bukti secara fisik hitam di atas putih bahwa PKI sekarang mendapatkan protek yang luar biasa ya. Kekuatan hukum tetap. Nah, sebenarnya ini sebagai bentuk. Lalu pertanyaannya apakah ini tidak dibahas, tidak dipersoalkan oleh DPR? Oh, DPR-nya lebih dari 200 orang adalah katanya orang-orang PKI. Jadi sebenarnya
Ini saling, kalau dalam Al-Quran disebutnya wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ini adalah proses saling menguatkan. Nah, sementara masyarakat digendam, masyarakat dibilang PKI nggak ada, yang bilang PKI itu orang komunistofobi, orang kepala batu, persis seperti orang-orang PKI tahun 60-an menyatakan kalimat yang sama kepada para ulama dan tokoh-tokoh nasionalis yang anti PKI, begitu Mas Saiful. Makanya kemarin kan ada anak-anak Jenderal Purnawirawan TNI Ahmad Yani misalnya, satu di antara korban dari kekejaman PKI itu melakukan judicial review ke Mahkamah Agung kan waktu itu. Iya, nah, betul. Jadi ini sangat ironis banget ketika kemudian atas nama negara gitu ya, pemerintahan Jokowi ini atas nama negara kemudian meminta maaf pada PKI. Dan kalau begitu kan berarti menyalahgunakan uang pajak dan rakyat untuk menyantuni keluarga PKI yang memang benar-benar sudah mengadakan pemberontakan terhadap negeri ini gitu kan. Iya. Nah, ini masalahnya kan gini Mas Saiful. Masalahnya akhirnya berarti dulu negara telah bersalah dong memberantas PKI. Makanya berarti kan minta maaf tadi. Bersalah. Ini sebenarnya serius. Ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah pendapat pribadi. Ini udah sebenarnya sebuah pengangkangan konstitusi sebetulnya. Tapi ya memang situasi seperti yang kita hadapi ini, maka buat seluruh masyarakat, baik pendengar maupun pemirsa, saya Alfian Tanjung ingin menegaskan bahwa memang PKI telah melakukan bentuk penegasan dan penampakan. Memang yang belum mereka sebut bahwa kami PKI gitu loh, tapi caranya, auranya, tahapannya, aksi sepihaknya, jadi beberapa kelakuan yang ditampilkan ini sangat persis betul dengan situasi tahun 63, 64, 65. Iya. Pada tahun-tahun beberapa G30 SPKI sebelum terjadinya. Begitu Pak Mas Saiful. Oke, berarti kalau dengan Kepres dan Impres ini berarti ini ya secara tidak langsung mengakui dan kemudian mengakui pembunuhan terhadap membenarkan pembunuhan terhadap para jenderal-jenderal kita itu, berarti kalau demikian. Iya, yang harus dibaca bukan hanya jenderal. Kalau kita tarik ya, kan kelakuan PKI yang paling mengerikan sejak tahun 1948. Kita tarik saja. Kita kan tahu di Solo misalnya ada rumah sakit Muwardi. Muwardi itu seorang nasionalis anti komunis, seorang dokter yang dibunuh pada tanggal 10 bulan September tahun 1948. Oleh PKI. Kalau kita tarik oleh PKI sebenarnya bukti-bukti kenapa ada rumah sakit Muwardi itu kan sebagai sebuah bentuk penampakan bahwa di Jawa Tengah itu pernah ada seorang yang anti PKI dan dibunuh oleh orang-orang PKI. Kita kalau tarik terus kita pernah dengar nama Otto Iskandar Dinata tahun 1951 dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh orang-orang PKI yang ada di Banten. Kalau kita kembali ke Jawa Timur tahun 1948, Gubernur Suryo, seorang gubernur, bayangkan gubernur lehernya itu kerah baju itu dicangcang, diseret hampir 10 km dengan badan yang sangat luka-luka parah, kemudian dimutilasi. Sebenarnya kalau dari saya yang menekuni gerakan PKI dalam waktu yang cukup panjang, hampir 35 tahun saya menekuni gerakan PKI, saya ingin katakan mereka the real comeback. Nah persoalannya kita selalu mau minta buktinya kalau kepala kalian udah dipenggal baru percaya. Sebenarnya bukti-bukti yang banyak sekali tentang fenomena penangkapan para ulama-ulama pun menjadi indikasi kuat bahwa memang ada anasir-anasir haluan komunisme yang sangat kuat ada di batok kepala kebanyakan orang-orang tersebut. Terakhir nih, kemudian kita sebagai rakyat, sebagai umat muslim khususnya, karena kebangkit PKI ini dalam artian bangkit kembali atau ingin bangkit walaupun tidak secara terang-terangan langsung ini aku PKI bukan seperti itu, tapi ini apa yang harus kita lakukan ini Ustaz untuk menangkal, memprotek hal ini? Ya kalau dari saya untuk masalah yang terdekat ya hitungan 2-3 bulan ini, pastikan pada pemilu 2024 kita bisa memilih presiden dan calon pasangan presiden yang akan mempersilahkan kembali pemutaran film G30 SPKI. Karena pelarangan G30 SPKI ini ternyata setelah saya telusuri itu bukan hanya kemauan orang-orang PKI, tapi ada lembaga-lembaga yang merasa nama lembaganya tercemar, maka dia tidak ingin itu ditayangkan. Nah, itu mungkin nanti pembicaraannya mesti offline itu. Nah yang kedua, yang berhubungan dengan gerakan PKI ini, mereka memang akan sampai kepada pengumuman bahwa negara kita negara komunis kalau
di DPR, karena pemilu 2024 nanti mereka mentargetkan 350 orang PKI yang ada di DPR. Mereka ini kan punya formula namanya KKM, Pak Saiful. KKM itu kerja di kalangan musuh gitu. Jadi artinya ini adalah satu, maka sampai hari mereka nggak ada yang berani ngadepin saya. Terus terang saya katakan dengan terbuka, PKI yang sesungguhnya itu paling akan bilang saya ini orang gila, saya ini orang yang nggak layak didengar, orang orang belas dendam. Saya dendam sama siapa? Saya nggak punya masalah dengan PKI secara struktural. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebangkitan PKI itu tertopang dengan iklim politik yang, apalagi lihat saja kemesraan kita dengan Partai Komunis Cina. Mana bisa seorang pemimpin partai tertentu di negeri kita mengucapkan selamat ulang tahun Partai Komunis Cina sebagai kakak tertua. Itu mengerikan sebetulnya. Kalau mau dibahas silakan. Saya yakin pendengar dan pemirsa paham betul. Itu kode sebenarnya. Nah, betul sekali Pak Saiful. Benar sekali. Itu adalah sebuah bilang, aku ini sudah temennya komunis Cina loh. Nanti siap-siap loh, gitu. Kira-kira gitu. Dan kalau mau kita lihat dari situs-situs yang dihancurkan, kan kita ingat tahun lalu itu kan yang ada patung Pak Harto-nya, Sarawak ini dihancurkan. Dan kemarin saya baru membersamai teman-teman di Lubang Buaya ya, anak-anak pemuda-pemuda, remaja-remaja di tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta Timur, itu pun diorama itu udah banyak yang hilang. Jadi mereka sengaja menghilangkan jejak sejarah. Supaya kemudian orang nggak tahu lagi. Sekali lagi soal kebangkitan PKI, saya Alfian Tanjung yang sudah 4 tahun ini menjadi warga Jawa Tengah mengatakan, siapa yang bilang PKI ora ono, ayo temuin saya. Kita bicara terbuka di TV Jateng. Kita bicara terbuka bahwa PKI nggak ada, saya bilang PKI bangkit, ini indikasinya, ini caranya, ini sistematikanya, ini orangnya. Syaratnya 2, jangan menggunakan pasal, jangan menggunakan fisik. Ya, ntar saya ngomong kebanyakan dikit lagi, saya dipersoalkan lagi, di penjara lagi. Teriak maling malah ditangkap Pak ya? Iya, betul. Baik, jadi intinya 2024 kita harus betul-betul memilih siapa itu pemimpin kita. Memilih pemimpinnya, caleg-calegnya yang juga berafiliasi kepada aspirasi umat Islam, dan itu hak kita boleh. Nggak boleh dipaksa harus memilih partai tertentu. Kalau nggak milih partai tertentu, ntar nggak boleh dapat KTP, nggak boleh dapat KK, nggak dapat akte. Memang udah di negara PKI, negara ini negara komunis, dan justru sikap seperti itu malah mempertontonkan kecenderungan adanya kebangkitan PKI itu kalau menurut saya. Siap. Baik, Ustaz Alfian Tanjung, terima kasih pagi ini sudah saya ganggu waktunya. Mudah-mudahan lain kesempatan. Buat pemirsa saya, sayanya ya agak silap tadi, minta maaf sekali lagi. Selamat berjuang dan semangat berjaya RDS kita. Amin. Dan sukses juga untuk Ustaz Alfian dan mungkin lain kesempatan bisa bincang lebih panjang lagi, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Datang mampir ke sana. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian tadi Ustaz Alfian Tanjung dan